Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Para anak-anakku semuanya yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan kita materi akidah akhlak berkaitan dengan nafsu, syahwat dan ghadab. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tugas yang minggu lalu. Ini yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Kita bahas di zaman yang serba bebas ini, menurutmu bagaimana caranya menjaga pandangan dari media sosial yang haram? Kita minggu sebelumnya membahas tentang ghad al-basar, menjaga pandangan. Nah, karena pandangan media sosial ini begitu maraknya, bagaimana caranya? Ini ada yang menjawab sebaiknya kita menjaga pandangan dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang haram, membatasi akses ke sosmed, ini membatasi, selalu mengingat Allah, ya. Jangan jadikan medsos sebagai pengumpat, ya, dan selalu bijak dalam mengunggah gambar atau foto. Merasa diri selalu dilihat oleh Allah, ya, bagus sekali. Dan seterusnya, ini sangat bijak. Baik, kita lanjutkan. Ya, menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Nah, kita akan mempelajarinya terkait nafsu syahwat dan ghadab. Nah, mulai dari bagaimana pengertiannya, bahayanya, nah, sampai memperoleh ujungnya adalah akhlak yang baik. Ya. Nah, kenapa hawa nafsu diciptakan? Tentu hawa nafsu diciptakan pada hakikatnya manusia itu memiliki nafsu. Ya, kalau tidak memiliki nafsu namanya bukan manusia, tetapi siapa? Malaikat. Karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Nah, hawa nafsu itu adalah satu yang disenangi oleh jiwa. Yang disenangi. Baik itu positif atau negatif itu nafsu. Baik jasmani, ya, nampak atau fisiknya maupun ruhaninya. Ini satu kesenangan yang disenangi oleh jiwa. Nah, perbuatan yang baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu, artinya menjadi pusat komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan segala macam tingkah laku manusia. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting untuk manusia itu, tapi yang perlu adalah penggunaan nafsu itu harus terkontrol. Yang jadi masalah adalah tidak terkontrol, itu yang berbahaya. Jadi karena manusia pada hakikatnya punya nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu merupakan keinginan manusia, keinginan seseorang, atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nafsu. Ya, ada nafsu mau makan, minum, nafsu untuk senang berwisata, melihat-lihat, nafsu untuk mendengarkan sesuatu yang dirasa nyaman, nafsu kepada lawan jenis yang ujungnya timbul menikah, nafsu untuk punya harta, dan seterusnya, ya. Itu nafsu. Nah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap satu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Bisa berupa awalnya sebenarnya boleh, ya, seperti makan tadi boleh. Kemudian minum juga boleh. Bepergian berwisata juga boleh. Tetapi jadi dilarang karena apa? Karena berlebihan, israf. Misalkan makan lapar ingin makan, ya, tetapi makannya berlebihan, ya, makan harusnya perutnya muat itu cuma 3/4 piring jadi 5 piring misalkan, ini berlebihan namanya, ya, jadinya dilarang, atau dasarnya memang dilarang atau haram sehingga itu tetap haram. Dalam beberapa hal meskipun haram kalau darurat itu bisa jadi halal, tapi beberapa hal, ya, dalam beberapa hal. Tapi intinya yang haram, ya, tidak boleh dilakukan. Nah,
Hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, wataknya, dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai akan dicegah. Akan tetapi, sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela karena ada manfaat di dalamnya. Celaan yang tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat, misalnya nafsu syahwat dengan melakukan kemaksiatan. Nah, dorongan nafsu syahwat mengarah pada 3 hal besar. Pertama, syahwat kesenangan terhadap harta benda, sehingga rakus, menjadi perampok, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Ini terhadap benda. Ya, karena rakus tadi, berlebihan terhadap kecintanya terhadap benda. Yang kedua adalah syahwat terhadap biologis, sehingga melahirkan kejahatan seperti zina, pemerkosaan, penyimpangan seksualitas, dan lain-lain. Ini berlebihan terhadap kesenangan biologis, melewati batas. Yang ketiga adalah syahwat terhadap jabatan, kedudukan, sehingga melahirkan pemimpin yang zalim, pemimpin otoriter, diktator, menindas yang rakyat, dan sebagainya. Ya. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, beliau menuliskan, adakah kita bersiap sedia untuk merasakan sakit dan dihukum dengan cara yang pedih? Masih menjelaskan akibat menuruti nafsu. Ya. Kemudian murid Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan, mengikuti nafsu bisa memutuskan kenikmatan yang jauh lebih sempurna dari syahwat itu sendiri. Menyia-nyiakan waktu yang menimbulkan kerugian dan penyesalan, melanggar harga diri, mampu menghabiskan harta, menyia-nyiakan kedudukan dan kehormatan, merampas rasa kenikmatan. Adakah kita mau menanggung semua akibat yang ditimbulkan dari mengikuti nafsu syahwat? Padahal rasa nikmatnya hanya sesaat dan semu saja. Bukan hanya itu, orang-orang yang menuhankan hawa nafsu juga akan mendapatkan keburukan-keburukan lain. Menuruti nafsu bisa memberikan peluang bagi musuh untuk menyerang seorang lewat celah yang sebelumnya tidak ada. Mengundang kemuraman, sebab kesusahan, sumber kesedihan, pemicu ketakutan yang justru menghilangkan nikmat syahwat. Nah, demikian, silahkan dicatat dan kerjakan pertanyaan di form. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.